Hai adik-adik sekalian, selamat siang. Perkenalkan nama kakak Yusniar Pasaribu dengan NPM 210 10 127. Nah, kakak dari Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar, kakak dari Prodi PGSD. Nah, di sini kakak bakalan jelasin apa itu teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi itu merupakan sebuah istilah yang memiliki makna di mana terjadinya proses pertukaran informasi, kata, ataupun tanda yang dilakukan oleh dua orang ataupun bisa lebih. Proses tersebut atau proses komunikasi dapat dilakukan dengan cara nonverbal maupun verbal. Dalam proses komunikasi, kedua orang tersebut atau lebih yang melakukan komunikasi memiliki potensi untuk memberikan ataupun menerima sebuah informasi. Nah, seseorang yang dapat mengerti maksud dari orang lain melalui proses komunikasi yang dimana dilakukan oleh orang tersebut. Apabila suatu proses komunikasi berjalan dengan lancar atau efektif, maka tidak menutup kemungkinan adanya kedekatan dan rasa kebersamaan. Nah, perkembangan teknologi komunikasi berkembang sampai sekarang yang menggunakan peralatan komunikasi lebih modern. Yang pertama pada masa prasejarah, di mana di zaman prasejarah ini manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Nah, adik-adik sekalian mungkin nggak tahu pada masa prasejarah, mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan bahasa isyarat dan gerakan tangan. Yang kedua, yaitu pada masa sejarah. Di sini pada masa sejarah yaitu dari tahun 300 sebelum Masehi sampai dengan 1400 sebelum Masehi, di mana pada masa prasejarah teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, namun berkembang lain cara dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf psikofat di era 300 sebelum Masehi. Lalu, periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno di tahun 1570-an sampai 1405 sebelum Masehi. Sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Nah, yang ketiga yaitu pada masa modern. Nah, pada masa modern ini, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas, di mana di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang untuk berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Nah, teknologi komunikasi ini tadi kakak sudah menjelaskan sedikit. Nah, dampak teknologi pada masa kehidupan seperti yang kita lihat di perkembangan kita ini, banyak sekali perubahan yang terjadi di bidang komunikasi, dimulai dari bentuk komunikasi yang sederhana sampai dengan komunikasi elektronik. Perubahan yang cepat terutama pada abad 20 ini oleh sejumlah ahli dikatakan sebagai revolusi komunikasi. Ilmu pengetahuan yang selama ini kita pelajari selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang tidak mendadak. Perubahan ini terjadi secara pelan-pelan. Ada pula yang secara drastis akibat pertentangan antara satu ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan yang baru, atau pertentangan antara teori yang lama digantikan dengan penemuan teori baru dalam pengetahuan. Nah,
Pada umumnya, teknologi komunikasi ini merupakan suatu hal yang merujuk pada semua barang atau alat yang digunakan untuk mendukung proses komunikasi atau mengirim, menyampaikan, menerima, memproses, mengedit, mengolah, dan memanipulasi informasi. Nah, ada yang bertanya, kakak bakal jelasin, kak, apa sih fungsi teknologi komunikasi? Untuk itu, untuk memudahkan segala aktivitas manusia, teknologi komunikasi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, yaitu untuk mempermudah pekerjaan di dalam dunia bisnis, di dalam juga ekonomi. Dengan adanya tersebut, teknologi komunikasi yang berkembang dengan pesat menjadi sebuah pilar pendukung di dalam teknologi transportasi pada bidang industri. Yang kedua, fungsi dari teknologi komunikasi juga bisa untuk membantu serta memudahkan dalam mengirim atau menerima data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya, baik itu dari jarak jauh, dekat, maupun dari jarak jauh. Kemudian juga, yang ketiga yaitu bisa berperan dalam mengatur suatu sistem supaya bisa dikelola dengan baik. Dengan adanya pengelolaan sistem yang baik, maka akan mempengaruhi kinerja sistem menjadi lebih baik. Selain fungsi yang yang kakak sudah sebutkan, ada fungsi lainnya di mana teknologi komunikasi mampu membawa nilai-nilai dari struktur sosial, ekonomi, dan juga politik pada umumnya. Lalu fungsi terakhir dari teknologi komunikasi adalah untuk meningkatkan kemampuan indera pada setiap manusia dalam mendengar dan juga melihat. Manfaat dari teknologi komunikasi yaitu untuk masyarakat, yaitu masyarakat menjadi lebih berkembang dengan kualitas sumber daya manusia yang meningkat zaman demi zamannya, sehingga terciptanya masyarakat yang berintelektual dan berkualitas. Buat adik-adik SD mungkin banyak ya yang menggunakan alat komunikasi, apalagi pada masa daring ini banyak yang menggunakan handphone ataupun alat komunikasi lainnya untuk belajar. Tetapi kita harus bisa memanfaatkan alat komunikasi kita itu untuk belajar, bukan untuk memain-mainkan alat komunikasi tersebut. Karena alat komunikasi ini kita lakukan itu untuk belajar, bisa juga untuk menggunakan pelajaran-pelajaran lain. Tapi itu harus bermanfaat bagi kita dan juga buat adik-adik sekalian. Kakak juga berterima kasih buat kepada dosen kakak yang sudah memberikan tugas kuliah ini kepada saya. Saya mendapatkan karena saya bisa mendapatkan mendapatkan ilmu, walaupun itu tidak semua, tetapi saya bisa mempelajarinya. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe YouTube-nya. Terima kasih.